mungkin itu pengelolaan. Kita juga Insya Allah sudah berkah dari awal acara. Pas acara akikahan enggak kalau berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wa fi qalbi bidai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Kakanda Mustafa Riyadi serta keluarga, jamaah para bapak, ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat umur, nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini sebagaimana rutinitas di bengkel anti motor ini pengajian setiap daripada pagi hari Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dan apa yang kita dapatkan di majelis ini bisa menjadi pegangan hidup kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan daripada kajian kita di dalam kitab Risalah Al-Mustarsyidin karangan dari Imam Abi Abdillah Al-Haris bin Asad Al-Muhasib. Di dalam salah satu nasihat dan hikmahnya, beliau mengatakan, wa'lam anna al-mu'min yukhtabaru sidquhu fi kulli hal, mutallabun nafsuhu bil balwa, raqibun lillahi ala nafsihi, فاثبت على محجة الحق فإنك مراد العون، فاثبت على محجة الحق فإنك تأتيك مودة الخلق، واصدق في الطلب تعرف علم البصائر وتبدو لك عيون المعارف. Beliau Al-Imam Abi Abdillah Al-Haris Al-Muhasibi, beliau mengatakan, wa'alam dan ketahuilah annal mu'min, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yukhtabaru sidquhu fi kulli hal. Orang-orang yang beriman itu kejujuran akan keimanannya itu terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala fi kulli hal, di setiap daripada kondisi. Jadi orang-orang yang beriman untuk membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mutallabun nafsuhu bil balwa, yang mana jiwanya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bil balwa, untuk menerima daripada ujian. Kalau betul orang-orang itu beriman, bagaimanapun besar atau kecilnya ujian, dia pasti akan siap menghadapi daripada ujian tersebut. Karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji daripada orang-orang yang beriman itu bisyarri wal khair, dengan perkara yang buruk juga dengan perkara yang baik. Jadi ujian itu bukan hanya bersifat sesuatu yang buruk, tetapi ujian itu juga bersifat sesuatu yang baik. Kadang-kadang kita salah paham dalam memaknai daripada ujian dari Allah. Muqaran dengan sakit itu satu dengan ujian.
berat, pujian pelunggup katanya. Padahal orang yang sehat itu juga pujian. Mufaran dengan sanapi, dengan saat dibeli kepeng puji, saat terkena dengan puji. Padahal orang yang kaya juga mufaran dengan pi ukuran orang-orang yang tidak ada kerjaan itu kemudian dikatakan itu mengalami daripada ujian. Padahal orang-orang yang punya pekerjaan juga termasuk daripada ujian. Bahkan justru yang banyak gak lulus ujian itu ketika yang perlu ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan. Kalau dengan keburukan banyak orang yang lulus ujian. Ketika dia sakit, sering dia nyebut Allah. Lalu dia memang sehat, lupa ke Allah. Nah, ketika dia miskin, rajin dia ke masjid. Ketika dia kaya, lupa ke masjid. Nah, begitu kan? Jadi kita ini lebih banyak nggak lulus ujian ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan. Nah, suatu ketika malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, Allah yuqribuka salam ya Rasulullah. Allah menyampaikan salam kepada. Kemudian Allah mengatakan, inna min ibadi man la yasluhu imanuhu bil ghina. Law aqfartuhu la afsadahu dzalik. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sebagian daripada hamba-Ku itu ada sebagian hamba-Ku itu yang imannya aman-aman saja kalau dia kaya. Seandainya aku puji dia dengan kemiskinan, maka rusak imannya, telah iman. Wa inna min ibadi man la yaslu iman. Ada juga sebagian daripada hamba wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaslu la yaslu iman. Imannya tidak akan imannya baik-baik saja, illa billah, dengan kemiskinan. Nah, kalau aku memberikan dia kekayaan, maka telah terakhir. Siapa contohnya? Contohnya Korun. Contohnya Korun. Korun itu sepupunya Nabi Musa. Arti bapak Nabi Musa itu ya bersama kerja bapak deh. Dulu Korun sedang suge, iya pacu, masya Allah. Dia pilih majlis hadir. Bahkan Korun ini, dia yang tetap membawakan air minum untuk Nabi Musa. Jadi menjadi majelis taklim Nabi Musa, dia jadi Subhan itu khidmatnya luar biasa. Kalau membelain Nabi Musa ini doa mesanda. Sampai suatu ketika Korun ini bilang sama Nabi Musa, wahai Nabi Musa, wahai anak daripada paman, tunas doon adik sasuke. Ngerti adik sa? Kata Nabi Musa, wah, meninggal jiwa. Udah kamu begini saja sudah. Hindi, tunas dua berminta adik suke. Kata Nabi Musa, wah, beri selamat dengan mana kau? Minta nih miskin nih. Bukti tetap kalau hadir majelis taklim, tetap duduk masjid, pacunya ibadah dan lain sebagainya. Ini suke memang, wallahu a'lam berbijiri-jiri. Apa kata Korun? Ini pokok bertunas Nabi suge selapuan dana dakwah iki kiamat. Biar luar biasa itu Korun ini. Pokok mau suge, mau suge. Pokok apa? Dana dakwah itu saja. Kata Nabi Musa, ada kejadian suge dakwah terjalan kata Nabi. Yang penting ente Korun kalau haji ya. Tapi terus dia ngerengek. Nabi Musa itu berdoa, ya Allah berikan kaya kepada aku. Nabi Musa terkenal Kalimullah. Julukannya Nabi Musa itu Kalim, yang langsung diajak berdialog dengan Allah. Nabi Musa dikasih rumus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, kasih rumus ini sama Korun. Dikasih, wahai Korun ini rumus. Ternyata ya kalau zaman sekarang ya rumus kimia lah. Rumus kimia. Dia beli tembaga, Korun ini kan tembaga pasti murah.
kemudian dia ilmu rumus yang dari Allah itu, dia celupkan itu tembaga, direndam, keluar jadi emas. Jadi demonek korun ini jadi sugih. Nah, tidak lama kemudian korun ini setelah kaya tertutup kalah gitu. Ngaji tidak pernah, di masjid tidak pernah. Karena ada orang kayak gitu kan. Jadi kalau musuh ngaji zikir di masjid, jadi tertentu. Setelah kaya tetap dia zikir tapi di diskon dia. Banyak juga kayak gitu. Banyak juga kayak gitu. Jadi ini keadaannya korup. Sehingga kemudian Nabi Musa datang perintah korun ini untuk berzakat. Kalau orang Yahudi, orang Muhammad terdahulu bukan 2,5% zakatnya, tapi 10%. Jadi besar. Datanglah apa namanya? Nabi Musa ke korun, wahai korun, keluarkan zakat 10%. Korun bilang enak aja. Aku pegawai, aku lelah, aku subuh keringat. Kamu tiba-tiba datang minta 10% buat Musa. Kata Nabi Musa, perintah dari Allah. Oh, boleh jalan Pak Musa. Ya, jadi dibagi zakat. Dikira Nabi Musa. Ya. Kata Nabi Musa, betul, baik ini karena awal emang korun ini gak akan jadi dengan suke. Gak akan jadi orang. Banyak kita ini ingin jadi orang kaya tapi gak akan jadi orang kaya. Jadi kalau merasa gak bakal jadi orang kaya ya gak usah minta jadi orang kaya lah. Jadi gak bakal jadi orang kaya, gak usah apa namanya minta jadi orang kaya. Kata Nabi Musa, betul dia gak mau nih belakang awalnya mau korun ini gak bakal jadi orang kaya. Dia gak mau bayar zakat. Dia gak mau bayar zakat. Maka pada akhirnya si korun ini buatin Nabi Musa itu fitnah. Jadi dia bayar perempuan berzina, kemudian nanti anak zinanya itu, ini perempuan disuruh umumin bahwa ini hasil saya berzina dengan Nabi Musa. Itu disebarin kemudian. Karena Nabi Musa mengatakan, ya Allah, tunjukkan daripada keadilan kepada korun. Betul. Awalnya yang ditelan oleh bumi itu sampai lututnya. Sampai lututnya. Kemudian kata Nabi Musa, bertobatlah wahai korun. Nanti 10% dia tetap gak maksud. 10% tetap saya gak maksud. Sampai akhirnya kemudian ditelan dulu. Dan semua harta bendanya ditelan. Saking sugih korun itu. Saking sugih. Bahkan seandainya ada 7 kuda untuk Nabi angkat kunci berangkas, itu nggak kuat. Dan kunci berangkasnya itu semua Nabi emas. Saking kajuman korun ini, pakaian kudanya itu dari sutra. Jadi kalah dia belum. Jadi kuda-kudanya itu dipakai bajunya tuh. Zaman sekarang kalau ada orang merasa kaya terus dia sombong, itu telat. Itu telat. Korun dari dulu sudah seperti itu. Kalau ditelan korun sampai akhirnya apa namanya? Semua harta bendanya itu ditelan. Artinya apa ya? Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak selamanya meletakkan daripada kekayaan, kemuliaan itu di dalam kekayaan. Buktinya korun. Buktinya korun sugih, tapi mulia enggak? Namun kalau ada orang total sekarang jadi sugih, misal tadi dia nih sugih, terus dia bilang, lagi ngobrol, dia pengen rumahnya terjauh, alhamdulillah ada 100 mobil setiap bilang. Berarti belum ini korunnya lengkap. Itu belum berjuang kan? Sekaya-kaya korun orang zaman sekarang dibilang korun, nggak mau. Artinya bahwa ketika
jika kekayaan itu, di dalam kekayaan itu tidak ada kemuliaan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kekayaan itu hanya akan menimbulkan daripada mudarat. Kecuali memang ada orang yang yang dengan dia kaya, kemaslahatan daripada umat itu baik-baik saja. Kalau kata Nabi di dalam riwayat Imam Ahmad itu, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Senikmat-nikmat daripada harta benda itu apabila di tangan orang yang soleh. Jadi orang alim, orang soleh kaya itu bagus. Tetapi bagaimana supaya harta benda yang ada pada dirinya juga menjadi bagus? Dulu ada di Ihya Ulumuddin itu disebutkan, Imam Ghazali itu menyebutkan ada seorang imam namanya Imam Lais bin Sa'ad. Imam Lais bin Sa'ad itu sugih, penghasilannya setiap hari itu 6 miliar. Mas, 6 miliar. Siapa orang boleh penghasilannya 6 miliar? Jadi dulu ini ada riwayat ini disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dulu ada namanya Imam Sa'ad. Itu setiap hari penghasilannya itu 6 miliar. Itu masih bulan berapa yang berapa? Tapi beliau tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Karena setiap hari itu harta bendanya itu terus ngalir. Beliau itu Imam Sa'ad, beliau mewajibkan dirinya itu. Beliau tidak berbicara satu kata pun. Kalau beliau lagi ngobrol, kalau di pagi harinya beliau tidak akan pernah ngomong satu kata pun tentang perkara dunia, kecuali beliau sudah bersedekah kepada orang miskin sebanyak 360 orang miskin. Oh, itu hebat. Betul kata riwayat dari Imam Ahmad itu, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Nikmat-nikmat harta itu kalau dia di tangan orang yang benar. Kalau di tangan orang yang benar, bagus. Bengkel kalau di tangan orang yang benar, insya Allah bagus. Ada pengajian, ada hal-hal kayak yang mulai istiqomah. Jadi Imam Lais bin Sa'ad itu 6 miliar per hari. Saya 6 miliar. Terjeduk. Tapi beliau tidak akan pernah mengucapkan satu kata pun di setiap harinya, kecuali beliau bersedekah kepada 360 orang fakir miskin. Menyediakan sedikit sekali pertama ya pikiran atau kandu. Zakat juga. Dan beliau tidak wajib zakat karena harta bendanya itu tidak pernah mati, nggak pernah berhenti, terus dialirkan, kemudian terus disedekahkan. Ulama-ulama zaman itu bahkan justru mendapatkan dari Imam Lais bin Sa'ad. Imam Ghazali menyebut itu di dalam kitab Ihya. Ini kan menarik dengan sugih soleh bagus. Menarik dengan sugih soleh. Imam Abu Hanifah, normal, begitu juga. Imam Abu Hanifah itu sugih. Imam Abu Hanifah yang jadi karyawannya itu ya murid-muridnya. Yang jadi karyawannya itu ya murid-murid. Jadi menurut selesai Nabi begawian langsung, menurut selesai ngaji begawian, selesai begawian ngaji begitu. Jadi kalau ada memang orang yang memang imannya itu baik-baik saja, kalau dia diberikan kekayaan. Ya, kira-kira kalau yang belum ini masuk yang mana gitu saja. Nah, apakah orang yang diberikan kekayaan kemudian imannya baik-baik saja, kalau dia diberikan kemiskinan sehingga iman, atau imannya akan baik-baik saja kalau dia miskin, kalau dia kaya telah iman? Yaitu masing-masing peluru yang bisa koreksi sendiri. Ada juga Allah Subhanahu wa taala, inna min ibadi man la yaslu imanuhu, ada sebagian daripada hamba yang mana imannya akan baik-baik saja,
Illa bisa, kecuali dengan sakit. Mau kebayang sehat, pelang iman. Ada juga yang imannya baik-baik saja kalau dia sehat. Mau kebayang sakit, pelang. Malam tahun baru sakit dia, syukur. Karena bisa jadi kalau dia kalau dia sehat, terlanjur gak jadi lagi. Jadi ada memang seperti itu. Di hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya yang paling terbaik adalah mana yang menjadi pilihan Allah. Yang belum bisyari wal khairi. Jadi masing-masing kita ini diuji. Mau orang kaya ya diuji dengan kaya. Mau orang miskin juga diuji dengan orang jahil, diuji dengan kejahilan. Orang alim diuji dengan kealiman. Kemudian pemimpin diuji dengan pemimpinan, rakyat diuji dengan. Jadi semua yang perlu diuji dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan masalah ujiannya, yang paling terpenting adalah tiap peluru ini lulus dengan ujian. Kalau tiap peluru diuji dalam keadaan kemiskinan, lulus nggak? Kalau tiap peluru diuji dengan kekayaan, lulus nggak? Dengan kesehatan lulus enggak? Dengan sakit lulus enggak? Intinya yang belum ini lulus atau enggak di dalam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetangga tiap belum juga ujian. Jadi suami ya ujian. Jadi istri ya ujian. Setiap orang yang nanti yang belum kena juga ujian. Tetangga ujian. Semua ujian. Jadi nggak ada yang lepas daripada ujian. Lumpuh, nggak mungkin mau slow-slow hidup di dunia ini. Di dunia ini bukan tempat slow. La rahata lil mu'mini illa al-jannah, kata Imam Hasan al-Basri. Kalau mau slow ke dunia tempat bagi orang yang beriman. Di mana tempatnya? Sana surga. Jadi kalau di sini nggak siap-siap. Bosnya ya ujian bagi karyawan juga ujian bagi peluru di sekitar rumah ya ujian juga. Maka Abu Hanifah itu ujiannya besar dari tetangga. Besar. Imam Abu Hanifah setiap pengajian mulai ngerontok besi ke tangan. Setiap ujian, setiap pengajian. Namanya lagi dia mulai betul nanti besi kembali ke sini tangan mana beris itu lalu berantem kok murid berantem tapi akhirnya murid-muridnya mengatakan bahwa Imam cabul dengan selesai atau kita usir kata Imam Abu Hanifah saat beliau ditanya kamu apa? Kamu boleh tetangga urusan kamu. Ini tetangga aku, ini urusan lu ada deh. Itu sambil menyanyi loh. Nenek. Iya loh nasib jadi tetangga saat kesisiran. Ini menyanyi. Sambil. Gimana di sini? Lu lagi pengajian di sini. Udah dibawa dari orang kelas di sana. Yo. Yang mengajar juga pasti sambil hati. Hah? Ketika negara doang. Dan juga pernah gitu dari pengajian. Di sana pengajian melas. Yang ingat jadinya kisahnya Imam Abu Hanifah. Belum dengar nggak? Dengar. Dengar aja dengan hati insyaallah. Kamu gimana? Pada saat ganti betul. Jadi sampai suatu ketika ini tetangganya ini diringkus oleh polisi. Malam-malam pengajian Imam Abu Hanifah berdua dari murid tumben anak jarak dengan matok besi keterbunnya alhamdulillah itu monek sore-sore itu ringkus di polisi dijauh langsung maju ngomong dia juga dia kalau gitu malah ya malah bakar
Malu-malu beliau cari. Yang dicari itu bukan beliau pergi ke Polres atau Polda, beliau langsung ke rumah khalifatnya. Lalu itu presiden, kok ada apa namanya? Dilihat sama penjaga-penjaga Islam, kaget. Benar, Imam Abu Hanifah malam-malam kecuali ini perkara yang penting. Kata Imam Abu Hanifah, mana tadi? Darah putih. Tidak tahu. Ini penjaganya dia bertolak. Boleh itu ada Imam Abu Hanifah itu. Syukur khalifah. Itu ketemu. Dia mungkin perkara yang dia datangi di malam hari seperti kecuali ini perkara sangat simpel. Akhirnya dia ketemu dengan Imam Abu Hanifah. Kata Khalifah ini, Imam Abu Hanifah Nu'man, tidak mungkin kau datang ke istana, apalagi malam-malam. Lu paling anti datang ke mau pejabat. Tapi kalau udah belum datang pasti ada perkara penting sampai malam-malam. Nabi tidak bisa bantu. Apa kata? Dia rasa terangkat. Dia kata, mungkin lemak kalau itu. Ndek, nanya nih. Tidak kata. Orang harus ada. Segera harus nanya. Oke. Terus khalifah. Kemudian dengan apa namanya ajudannya disuruh bebas. Ini tahu ada orang yang sulit-sulit kita penjara. Ini masuk. Saya saja. Maka ada khalifah saja. Ternyata Imam Abu Hanifah sudah menunggu. Maka dia nangis. Ternyata aku sia-sia jadi tetangga khalifah. Saya itu dia tolak. Jadi semua hal yang bersatu dengan yang belum ini dia ujian semua. Jadi jangan pernah merasa aman terhadap bukan di ujiannya, tetapi apakah dia belum ini lulus atau enggak di dalam ujian. Istri pelupuk juga ujian, suami pelupuk juga ujian. Makanya supaya jangan terlalu berat cobaannya di dalam rumah tangga, cari istri yang istilahnya solehah, dan walaupun dia bukan ustazah atau anak yang mondok santriwati, setidaknya dia itu milik ngaji, itu udah bagus. Itu udah bagus. Kenapa? Walaupun dia gak betul-betul paham terhadap agama, tetapi milik ngaji. Kalau misalnya yang perlu jadi inja al-mal syakar. Kalau yang perlu lagi punya duit, dia bersyukur. Wa idhaqal hal sabar. Kalau kondisi yang perlu lagi susah, dia bisa sabar. Begini. Makanya dulu pilih, walaupun enggak dia alim dalam agama, tapi dia mau ngaji. Begitu juga cari suami juga supaya lebih ringan daripada potensinya untuk Nabi menyakiti dia belum. Dari suami yang bisa mengarahkan peluru ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada banyak daripada laki-laki itu yang berubah sebelum waktunya. Jadi Nabi Daud itu pernah berdoa. Nabi Daud itu doa yang 4. Ya Allah, berikan aku empat perkara, dan jauhi aku dari 4 perkara. Nas'aluka min arba'in wa a'udzuka min arba'in. Aku minta 4 perkara dan aku berlindung 4. Di antara Nabi Daud berlindung itu, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min amra'ati. Ya Allah, aku berlindung dari perempuan, istri, sayyabatni qabla al-nafi, yang membuat aku berubah sebelum waktunya belum. Aku berlindung dari perempuan yang membuat aku berubah sebelum waktunya belum. Jadi kalau ada laki-laki banyak ubatnya,
ini perlu dicurigai istri-istri. Lugu sudah tua dari wajar-wajar tadi. Ini kalau yang bajang-bajang ini ternyata banyak apa namanya uban. Berarti ini bisa jadi daripada gara-gara ya gitu. Dari dalam itu orang itu Allah ini aku dulu berarti saya dapat nikmat dari ubah dari Allah dari perempuan yang membuat aku berubah sebelum waktunya berubah. Ya saking susah bebas dan dia waktu putih dulu. Jadi nanti datang rumah bapak-bapak ini ya jadi yang coba aku kan ini alamat dia terus sering disakiti oleh istrinya. Tinggal momen. Allah. Jadi apapun yang berlaku, yang berkaitan dengan hidup yang belum masing-masing, maka itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Bulina bisyarr fasabarna." Kami diuji dengan keburukan, kami bisa sabar. Bulina, dan ketika kami diuji dengan kebaikan, justru kami tidak. Jadi lebih banyak orang ini nggak sabar kalau dia sedang baik-baik saja. Nah, jadi lebih banyak nggak syukurnya kalau dia lagi baik-baik saja. Nah, jadi perlu nanti minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perlu minta kaya, nggak apa-apa. Mintalah kaya yang bermanfaat, yang selamat. Nah, jangan kecil banget gitu. Saya minta ya Allah, saya minta rumah bertingkat 2 ya Allah. Saya minta mobil, jangan. Nggak begitu cara berdoa sama Allah. Ya. Kalau kata Rasulullah, ajmiru fil talab, kata Rasulullah, kalau minta sama Allah itu sifatnya global, jangan terlalu rinci. Ya Allah, aku milik mobil ini ya Allah, kemudian milik barisan ini ya Allah. Tapi kalau minta sama Allah itu doanya umum, doanya ada orang dia setiap hari itu dia diberikan makan sama Allah itu, dikasih rezeki itu cuma 1 piring, 1 kali makan. Sehingga dia berdoa sama Allah, ya Allah kasihlah saya 2 kali makan ya Allah. Ya bantu. Ya Allah kasihlah saya 2 kali makan ya Allah. Ya Allah kasih saya 2 kali makan. Betul, diijabah oleh Allah. Dia punya kasus masuk penjara. Di penjara dia makan 2 kali. Kalau kita doa sama Allah itu sifatnya yang ngomong gitu. Kita makan dia afiat, sehat. Dia minta ya Allah, kasihlah saya makan 2 kali ya Allah. Betul. Masuk penjara, di penjara makan 2 kali. Saya kata Rasulullah, ini untuk tolak. Kalau minta sama Allah itu yang sifatnya global. Minta sehat yang bermanfaat. Minta kaya yang bermanfaat. Yang mau kaya, betul belum kaya. Tapi karakternya kayak korun ya sama. Ada begini. Allah. Mutallaqun nafsuhu bil bal. Orang beriman itu jiwanya disiapkan bil bal dengan ujian. Jadi orang beriman itu mau dia susah, mau dia senang sama saja. Itu orang beriman. Kalau dia senang bersyukur, kalau dia susah bersabar. Maka antara senang dan susah sama saja. Sama saja bagi orang-orang yang beriman itu sama saja. Ketika dia susah itu bukan sebuah musibah, dia sabar. Pasti ada waktu datangnya, waktu pergi. Kalau kata Ibnu Al-Akbar beliau mengatakan, al-mu'min baina arba'. Orang yang mukmin itu di antara 4 orang. Ini betul dia sholat. Kalau dia lagi diuji dia sabar. Wa in utiya syakar.
kalau dia diberi dia bersyukur. Wa in qala sadaqa, kalau dia ngomong jujur, ya. Kemudian wa in hakama adil, kalau dia berhukum, dia menjadi orang yang orang. Kalau kita perlu betul-betul orang yang beriman, betul-betul orang yang beriman, apapun keadaannya semua akan selesai. Satu-satu. Lagi susah, ya nggak kelihatan dia susah. Lagi senang ya biasa-biasa aja. Walaupun memang kebanyakan dia menunggu. Kalau lagi susah, semua orang tahu dia susah. Kalau senang dia sendiri-sendiri. Kalau susah, kita katakan susah. Semua orang boleh dengan lalu mungkin jadi susah dia. Tapi kalau dia senang dia pergi kemana? Kebanyakan orang begini. Kebanyakan orang seperti itu. Muqalladu nafsuhu bil balwa. Orang beriman itu jiwanya disiapkan untuk menerima daripada ujian. Ukuran semulia-mulia Nabi Muhammad SAW tetap diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ini bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan hiburannya Nabi Muhammad. Bulan hiburannya Nabi Muhammad. Karena pada Nawawi mengatakan 27 Rajab. Dulu kalau mengatakan 27 Rajab soalnya waktu itu berarti mengambil pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan 27 Maret itu Maret Rasulullah SAW dihibur. Tapi kemudian sebelumnya bagaimana musibah atau cobaan yang diterima oleh Rasulullah? Meninggal istrinya, meninggal pamannya, menghibur diri ke Taif, berharap karena Nabi Muhammad itu dalam kabilah dari Taif itu beliau masih punya silsilah nasab dari abah, sehingga beliau berharap beliau pergi ke Taif itu kemudian diterima oleh orang Taif. Ternyata apa itu ya? Masuk, ditutupi gerbang tempat masuk, ditutupi gerbang tempat keluar, dilempar sampai kemudian bercucuran dari mereka. Rasulullah SAW karena sudah beratnya begitu cobaan ujian, beliau duduk di bawah pohon, kemudian mengatakan, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillati hindati wa hawani 'ala nas. Ya Allah, aku mengadu ya Allah. Aku mengadu daripada lemahnya daripada kekuatan, kekurangan dan ketidakberdayaan itu terhadap manusia. Antara Rabbul Musta'an, ya Allah, Kau adalah Tuhan bagi orang-orang yang lemah. Tidak nanti kepada siapa aku harus menyerahkan diriku ya Allah. Tidak ba'idin yatajahhamuni, apakah aku harus menyerahkan diriku kepada orang-orang yang jauh, yang telah daripada menghinakan. Aku tidak adu malah terulang dia. Aku harus menyerahkan daripada diriku kepada musuh. Yang hebat itu lanjutan doa. Rasulullah mengatakan, "Illam yakun alayya ghadabun fala ubali." Yang penting engkau enggak murka ya Allah, aku enggak peduli biar baik baik. Yang penting engkau murka. Melihat daripada munajat daripada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salat. Jadi setiap orang kalau dia betul-betul pahami daripada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia diuji justru semakin dekat sama Allah. Diuji dengan kesenangan, dia tidak lupa diri. Diuji dengan kesusahan, justru dia semakin dekat sama Allah. Maka siap-siaplah untuk menerima daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan Nabi Muhammad SAW pada bulan Rajab ketika beliau di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untuk umatnya Nabi Muhammad, malam yang paling spesial itu malam Lailatul Qadar. Tapi bagi diri Nabi Muhammad, malam yang paling spesial itu malam Lailatul Isra. Malam yang paling spesial itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raqibun lillahi ala nafsihi.
Orang yang beriman itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Orang yang beriman itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Selalu menganggap bahwa di setiap alam semesta ini semua menjadi CCTV-nya Allah. Sehingga dia tidak berani melakukan hal-hal yang akan mendatangkan daripada kemurkaan Allah SWT. Pegawai di sini kalau dipasangin setiap sisi ini tidak berani. Mereka ketika waktu kerja kemudian kita menakar, nekikik, ngerokok, ngopi dan lain sebagainya. Kenapa sudah ada kantor soalnya dari dalam kantor? Begitu pula kalau orang merasa wakibun ada nafsi, dia wakibun lillahi ala nafsi, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin dia berani macam-macam atau melanggar daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Faddu ala mahajjatil haqqi fa innaka rabbul alamin. Maka teguhlah kalian dalam kebenaran, fa innaka rabbul alamin. Dalam naskah yang lain kita mau betul saja. Teguhlah kalian dalam kebenaran, maka kalian adalah hamba-hamba yang siap menerima daripada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dapat teguh dalam kebenaran, walaupun di saat umat saat ini lagi rusak-rusaknya, yang belum tetap dari jalannya Nabi Muhammad SAW, maka dia belum termasuk daripada orang-orang yang berhak mendapatkan daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan nanti kita barokah, mudah-mudahan kita manfaat, mudah-mudahan kita istiqomah, mudah-mudahan kita memberikan husnul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'amahu wa yudafi nasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذه الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا. اجعل هذه الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا. اجعل هذه الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.